Bapak Ibu, saya kemarin bilang 1912 Muhammadiyah lebih dahulu lahir, dideklarasikan oleh Mbah Muhammad Darwis, atau nama yang lebih kita kenal Kiai Haji Ahmad Dahlan. Baru 14 tahun kemudian NU hadir, selisih umurnya 14 tahun, 1926, yang dideklarasikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Yang bukan secara kebetulan, mereka ternyata alumni yang sama, mondok dari kiai yang sama, sumber ilmunya sama. Perkenalan Mbah Hasyim Asy'ari dengan Muhammad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan terjadi di kota Semarang. Ketika mereka berdua ngaji kepada satu kiai namanya Mbah Soleh Darat As-Samarongi. Kenapa disebut As-Samarongi? Karena orang Semarang. Itulah hebatnya orang berilmu. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Menjadi perhiasan. Bahkan tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk kampung halamannya. Makanya dulu kalau ada orang terkenal, otomatis nama kampungnya itu disebut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena dari desa Jilani. Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalani, karena dari Bangkalan. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, karena dari Minangkabau. Syekh Nawawi Al-Bantani, karena orang Banten. Jadi kalau kamu jadi orang besar, nama sini disebut jenengmu siapa? Demyati Al-Trate Mulyoi, Al-Trondoli. Ya nggak enak bisa kalau kiai-kiai dari Solo, umpamanya besok satu saat Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf As-Solole, karena orang Solo. Kalau saya besok Miftah Maulana Habibur Rahman Al-Kalasani, wah pantas, api Al-Trondo. Bukan satu kebetulan ketika Muhammad Darwis ini ketemu dengan Mbah Hasyim muda. Ketemunya di Semarang. Karena saat itu memang kiai yang paling moncer Mbah Soleh Darat As-Samarongi. Salah satu muridnya adalah keluarganya Kartini. Makanya kenapa R.A. Kartini itu membuat buku tulisannya Habis Gelap Terbitlah Terang. Ini mohon maaf setelah beliau ngaji kitab Pegon tafsir kepada Mbah Soleh Darat. Kalau Bapak Ibu lihat Pegon itu adalah produknya Mbah Soleh Darat As-Samarongi dalam rangka ngakali Belanda. Karena Belanda benci dengan Quran, Belanda takut kalau ditafsirkan ke dalam bahasa Jawa, maka kemudian diakali sama Mbah Soleh Darat. Bahasa Jawa tapi ditulis Arab yang kita kenal dengan Pegon. Termasuk Raden Ajeng Kartini. Dimyati tahu siapa nama asli Raden Ajeng Kartini? Nama aslinya adalah Harum, Putri Indonesia. Padahal Raden Ajeng Kartini nama aslinya adalah Harum. Ibu-ibu sini ngefans gak sama Kartini? Mengidolakan Kartini? Mengikuti ajaran Kartini? Oke, kita lihat. Raden Ajeng Kartini adalah merupakan anak dari istri ketiga Bupati Rembang. Dan Raden Ajeng Kartini adalah merupakan istri ketiga dari Bupati Jepara. Nah, kalau ibu-ibu Waleri mengidolakan Raden Ajeng Kartini, berarti siap untuk diwayuh. Setuju ibu-ibu? Jadi ngefans. Namanya orang mengidolakan itu kan apa? Ya mengikuti apa yang dilakukan oleh idolanya. Kayak Dimyati ngefans sama Gus Miftah, rambutnya rada didawake titik. Bruno malah trondol. Lah wetengmu aja gede-gede. Wong lanang iki wetenge gede manuke cilik. Paling dibuka isinya mau kayak pentil. Nah, dari Semarang mereka berdua kemudian didhawuhi kapurih ngaji teng Mekah. Selisih umurnya itu kalau saya baca sejarah itu antara 4 sampai 5 tahun. Maka Mbah Muhammad Darwis itu
memanggil Mbah Hasyim Asy'ari dengan sebutan adik. Kemudian Mbah Hasyim nimbali Muhammad Darwis dengan bahasa Kang Mas. Ini pertemunya di Semarang. Ketika ngaji di Mekah, fokusnya pecah, berbeda. Mbah Hasyim Asy'ari lebih fokus kepada ilmu hadis, kemudian Mbah Muhammad Darwis lebih kepada pemikiran Islam. Saking alimnya Mbah Hasyim Asy'ari dalam bidang hadis, beliau dikasih gelar oleh gurunya Hadratus Syekh. Bapak Ibu, orang mendapatkan gelar Hadratus Syekh itu salah satu syaratnya adalah hafal dengan kutubus sittah. 6 kitab besar hadis, imam hadis beliau hafal. Dari Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi beliau hafal. Di Indonesia, Hadratus Syekh itu hanya ada 2. Yang pertama, Hadratus Syekhah Fatimah binti Maimun, makamnya di Gresik. Dan yang kedua adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi nggak sembarang orang dipanggil Hadratus Syekh. Kalau Dimyati ini jelas Syekh Dimyati. Syekh gelem ngene, Syekh gelem ngono, Syekh gelem nyanyi, Syekh gelem mangku purel. Iya. Nah, karena berangkat dari latar belakang pendidikan di Mekah yang berbeda, begitu pulang ke Indonesia, melahirkan 2 organisasi dengan karakter yang berbeda. Mbah Muhammad Darwis yang kemudian menjelma sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan, fokus dengan gerakan pemikiran Islam. Makanya kenapa Muhammadiyah itu ada majelis tarjih, majelis pembaharuan. Dengan gerakan-gerakan modern, fokus kepada pendidikan modern, sekolah, perguruan tinggi, fokus kepada kesehatan, bangun rumah sakit. Makanya coba Anda lihat, kalau kita ngomong sekolah Pak, NU kalah sama Muhammadiyah. Saya orang NU dan saya nggak malu mengakui itu. Kenapa? Jangan malu, tapi kita belajar dari mereka. Perguruan tinggi, mereka jauh lebih hebat dibandingkan NU. Makanya di masa kepemimpinan Kiai Said, kenapa kita ngejar 100 kampus NU? Supaya kita nggak kalah bersaing dengan mereka. Saya pernah podcast sama Mas Jadi Corbuzier. Gus, napa bedane wong NU karo Muhammadiyah? Bedane siji. Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi intelektual, bismi rabbik itu spiritual. Iqra itu akal, bismi rabbik itu hati. Apa bedanya NU karo Muhammadiyah? Lah wong NU biasanya gede atine, wong Muhammadiyah biasanya gede ndase matamu ki lho. Ndase. Somplak otaknya. Lang ndas-ndasi wong Muhammadiyah. Akale, Cok. Makanya coba Anda lihat buktinya, orang kok wongnya ora pinter mboten. Kita ngomong dataran akademik ya, intelektual. Makanya orang Muhammadiyah contoh umpamane. Jumlah profesornya Pak, Muhammadiyah profesornya jauh lebih banyak dibandingkan Nahdlatul Ulama. Ini harus kita akui. Jumlah doktor umpamanya, Muhammadiyah lebih banyak daripada NU. Itulah alasan kenapa saya kuliah lagi. Saya dulu kuliah di IAIN Jogja. Tinggal skripsi tidak saya selesaikan karena saya berbeda pendapat dengan dekannya. Saya NU, dekan saya kebetulan Muhammadiyah. Saya dulu aktivis NU. Lah dekan saya nggak begitu suka dengan saya. Akhirnya skripsi saya banting, saya bilang saya tidak akan saya selesaikan kuliah saya di IAIN. Lagian saya malu. Kuliah 4 tahun gelarnya hanya SAG, sarjana agak gimana gitu. Singkat cerita kenapa kemudian saya kuliah lagi di Unisula kemarin baru wisuda, baru ujian skripsi. Dan menjadi ujian skripsi terbuka mendapatkan rekor dari Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. Kenapa? Karena biasanya orang ujian skripsi hanya ketemu dengan penguji. Ujian skripsi saya dihadiri dengan audien terbanyak, hampir 2000 orang. Maka saya mendapatkan penghargaan dari Lembaga Prestasi Rekor Dunia. Gara-gara apa saya kuliah lagi Bapak Ibu? Sederhana. Saya pengajian di daerah Jawa Timur Pak. Ada anak kecil naik ke panggung. Kenapa kamu naik ke panggung? Cita-cita kamu pengen jadi apa nak? Saya pengen jadi kiai. Idola kamu siapa? Gus Miftah. Saya tanya lagi, kenapa kamu mengidolakan Gus Miftah?
Enak jadi Gus Miftah itu. Lah kenapa, Dik? Enggak rampung kuliah tapi jadi orang terkenal. Modal ya, Bu. Sehingga apa? Ini kalau sampai anak-anak Indonesia berpikir seperti ini, saya khawatir anak-anak Indonesia nggak mau kuliah. Orang-orang anak-anak yang mengidolakan saya akan menjadikan barometer Miftah nggak selesai kuliah menjadi orang sukses. Nah kemudian apa? Saya pulang itu saya ngelus dodo. Dodone istri saya. Ya Allah. Lah masa dodone Demiati. Kalau begini caranya, ini menjadi presiden buruk. Anak-anak tidak mau belajar gara-gara menjadikan kegagalan saya kuliah menjadi tolak ukur. Saya sowan, akhirnya langsung saya berangkat ke Pekalongan. Waktu itu saya sowan Abah Lutfi. Saya ngebut dari Jawa Timur ke Pekalongan. Saya sowan. Oh kamu kaget? Santai Bu, ada ambulan kok. Di saat yang sama waktu itu saya mau cerita supaya anak-anak kita MDT itu apa itu kepanjangannya? Madrasah Diniyah Takmiliyah. Istilahnya di MDT. Katanya kancane BMT gitu. Apa ngene MDT utang duit ning BMT. Kalau dulu kan kalau bahasanya Qadimi Soleh itu adalah Madin, Madrasah Diniyah. Yang ini sering saya sampaikan. Nanti akan saya sampaikan. Lucunya wong NU ini ngakune NU tapi menggunakan lembaga pendidikan namanya PKS umpamanya. Madrasah Diniyah jadi TPA. TPA itu produknya PKS dibesarkan oleh Muhammadiyah. Lalu lucunya banyak di antara kita ngaku orang NU tapi senang menggunakan bahasa TPA. Kalau saya dari dulu konsisten Pak, Madrasah Diniyah. Artinya fastabiqul khairat itu ya kita bertahan dengan tradisi kita, Muhammadiyah dengan tradisinya. Yang goblok itu ngaku NU tapi ikut tradisinya orang lain. Ya sama halnya kata ibu-ibu ziarah kubur. Sekarang bahasanya diganti. Wisata religi. Halah, apa to yu. Ya sudah ziarah kubur bahasanya ziarah kok. Kumtuna itu kum an ziaratil kubur fazurua. Ya ziarah. Kenapa diganti wisata religi? Sok-sokan. Setungkai meledak-meledak enggak. Sok wisata religi. Sowan Mbah Hasyim Asy'ari kok wisata lho ngaran. Ziarah aja. Banyak kiai-kiai yang biasa melaksanakan ziarah-ziarah itu bahasanya tetap rombongan ziarah. Romzi. Rombongan ziarah bersama Kiai Demiati umpamanya. Altrondoli. Kalau kiai-kiai itu ziarah wali karena cinta dengan wali, kalau panitianya Demiati beda. Bukan karena cinta dengan wali, mergo golek badi. Saya akan ditanya sama kiai-kiai Gus, kiai-kiai sepuh. Kiai-kiai ini ngajak ziarah kubur iki sak tenane, mergo seneng karo wali apa mergo golek badi? Yo golek badi kiai. Sopo sing kondo? Ora badi yo kiai ini merengut. Niku lak kiai mriko lho nggih. Lak kiai mriki insyaallah. Luwih parah. Wis husnudon mawon mergo cinta karo wali. Amin. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, Muhammadiyah lebih fokus kepada pendidikan formal. Mereka kalah di wilayah spiritualitas. Makanya jenengan bersani. Nggak ada ceritanya pengajian Muhammadiyah itu luwih gayeng tinimbang pengajiannya wong NU. Nggak ada. Saya kan aktivis pengajian. Setahun saya bisa menghadiri 1000 lokasi lebih. Sebulan minimal 100 lokasi. Lah, kalau saya pengajian NU, soal nggak perlu diragukan. Dari orang ribuan sampai puluhan ribu biasa. Satu saat saya pengajian di Jawa Timur, di Sidoarjo dihadiri lebih dari 75.000 orang. Atau kemarin saya di Stadion Kendal, ulang tahun Kendal. Berapa coba yang hadir? Lapangan, stadion plus parkir penuh. Itu biasa, itu NU. Tapi kalau Muhammadiyah mohon maaf, pengajian akbar, paling yang masjid kong 200 akbar. Makanya kadang-kadang saya itu tersinggung menggunakan istilah akbar.
Saiki tolok ukur acara itu dikatakan akbar itu seperti apa? Masa pengajian sampai kawang 100 pengajian akbar, ya matamu kuwi. Kalau saya umpamanya posisinya dengan Pak Dimyati ini, Mas Dimyati akbar min Miftah, kuwi heeh. Dimyati luwih gede tinimbang Gus Miftah. Minimal apa? Butuh nihi wetenge umpamanya. Kenapa pikirmu Dimyati? Rambutmu gigi ini. Penelitian ini kok. Delok jandasmu bukan kayak ngapa-ngapa gitu. Delok andasmu kayak ngapa gitu. Share nih kok. Umurmu ki piro dem kok putih kabeh rambutmu? 36. Ya. Luwe tuwa kula kok raimu tuwek biar iki. Gayane mergo ilmu kula luwe tuwa Gus matamu sok gaya. Ya raimu boros putih. Ketok embien pas meteng ngidame nguntal kalender gitu. Di wilayah spiritualitas Pak, NU jauh lebih hebat. Contoh pondok-pondok pesantren, kayak jenengan persani Lirboyo itu santrinya berapa coba? 25.000, 30.000. Nggak ada pesantren Muhammadiyah seperti itu. Umpamanya Malaysia Sidogiri Pasuruan, puluhan ribu orang. Dan ini tradisi Nahdlatul Ulama. Maka kemudian saya bilang, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan itu bukan memperebutkan satu posisi direbutkan oleh banyak orang, tetapi menjadi yang terbaik di posisinya masing-masing. NU menjadi yang terbaik dengan manhajnya, Muhammadiyah yang terbaik dengan manhajnya.